Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alsita Agustina dengan NIM 08011182227057. Pada kesempatan kali ini, saya kembali akan membahas mengenai program C++. Yang mana sebelum kita membahas program C++, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pseudocode-nya. Baik, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini pada contoh soalnya, yaitu kita disuruh untuk membuat simulasi kalkulator ilmiah dengan minimal 12 fitur perhitungan yang ada. Nah, kita akan membuat pseudocode-nya terlebih dahulu. Maka langkah yang pertama yaitu begin untuk memulai. Lalu kita masukkan variabelnya, yang mana di sini saya akan menggunakan variabel pilihan, bilangan 1, bilangan 2 yang menggunakan tipe data integer, dan variabel A, B, dan hasil untuk variabel yang menggunakan tipe data float. Read pilihan dan case pilihan. Lalu read line untuk akar. Nah, sebelumnya di sini saya menggunakan 12 fitur perhitungan, yang mana yang pertama itu ada akar, pangkat, sinus, kosinus, habis itu tangen, log 10, log penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga modulus. Nah, baik langsung saja untuk case yang pertama, readline akar. Lalu kita baca variabelnya, yaitu variabel A, dengan proses hasil sama dengan SQRT dikali A. Cetak hasil. Lalu untuk yang kedua yaitu readline pangkat. Baca variabel A dan B dengan hasil power A, B, dan cetakannya berupa hasil juga. Untuk case yang ketiga, readline dari sinus. Baca variabel A dengan proses hasil sama dengan sin dalam kurung A dikali 3,14 per 180. Dan cetakannya berupa hasil. Case yang keempat, readline dari kosinus. Baca variabel A, habis itu hasil sama dengan cos dalam kurung A dikali 3,14 per 180. Dengan cetakan berupa hasil. Case yang kelima, readline tangan. Baca variabel A dengan proses tan dalam kurung A dikali 3,14 per 180 dan cetakannya berupa hasil. Lalu yang keenam, readline dari log 10. Baca variabel A untuk inputannya dan prosesnya yaitu log 10A dan cetakannya berupa hasil. Case yang ketujuh, readline dari log. Inputannya berupa A dan prosesnya berupa log hasil sama dengan log A, write hasil. Case 8, readline dari penjumlahan dengan inputan variabel A dan B. Hasil sama dengan A ditambah B dan cetakannya hasil. Yang kesembilan, readline dari pengurangan. Read A, B, hasil A dikurang B dan cetakannya hasil. Lalu ini 10, 11, 12. Lalu readline dari perkalian, read AB dengan proses A dikali B dengan cetakan hasil, dan case 11 readline pembagian, read AB, proses A per B, dan rate hasil. Dan yang terakhir yaitu readline dari modulus dengan inputan AB, proses A modulus B,
di sini bukan read bill ya. Read bill 1, di situ bill 2. Bill 1 modulus bill 2 hasil. Nah, baru akhiri case-nya dengan end case. Jangan lupa tanda semikolon dan akhiri dengan end. Barulah setelah ini saya akan menjelaskan ke pemrogramannya. Kita masuk ke pemrogramannya. Nah, di sini yang pertama yaitu kita akan memasukkan header-nya terlebih dahulu. Iya belum ya? Include, salah. Include iOS stream yang gunanya agar dapat memesan si in, si out, dan lain-lain. Lalu yang kedua di sini kita akan menggunakan include math.h. Nah, di sini mengapa kita menggunakan include math.h? Karena agar dia dapat melakukan atau menjalankan operasi matematika nantinya yang akan kita cari. Nah, lalu using namespace std semikolon yang gunanya untuk mendeklarasikan atau memberitahukan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi yang terdapat dalam namespace std. Lalu enter. In main 2. In main ini yaitu program utama. Enter. Lalu kita akan memulai program dengan Kak kurung Kurawan. Enter. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan pada Psidoko tadi, bahwa saya menggunakan variabel pilihan bil 1, bil 2 dengan tipe data integer. Arti integer pilihan bil 1, bil 2 semikolon, enter. Nah, lalu yang kedua saya menggunakan variabel A, B, dan hasil yang menggunakan tipe data float. Float A, B, dan hasil. Tanpa semikolon. Enter. Tetep. Nah, lalu di sini kita akan memasukkan judul dari program yang akan kita buat ini. Cout dengan judulnya yaitu program kalkulator ilmiah. Program kalkulator ilmiah. Program kalkulator ilmiah. Line. Setelah itu,
kita masukkan case-case yang akan kita gunakan nantinya. Nah, yang pertama yaitu Cout akar. Cout akar and line. Agar dia turun satu baris. Enter. Di sini kita tulis keterangan ya. 1 akar. Artinya K1 akar. Ctrl C, Enter, Ctrl V, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang kedua yaitu ada pangkat. Yang ketiga terdapat sinus. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sinus, kosinus, di situ tangan, log 10, log penjumlahan pengurangan perkalian pembagian dan modulus. Nah, lalu langkah berikutnya yaitu kita akan memasukkan pilihan. Yang mana nantinya di sini kita akan dapat memilih fitur mana yang akan kita pilih dari case yang nomor 1 sampai nomor 12 ini. Kita dapat memilihnya. Berarti Cout masukkan pilihan fungsi di atas dalam kurung 1 sampai dengan 12. Enter. Kita baca pilihan, switch pilihan. Nah, lalu di sini kita akan memulainya dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Nah, tanda kurung kurawal ini berfungsi agar dia dapat membaca atau melakukan program case nantinya. Yang pertama yaitu case 1. Bentar. Untuk case 1 ini kita juga menggunakan tanda kurung kurawal yang mana fungsinya agar dia dapat
menjalankan statement-statement yang berada pada dalam cache ini. Berarti cout, masukkan inputan akar. Masukkan inputan akar. Masukkan inputan akar dengan variabel A. Variabel A. Situ enter. Hasilnya sama dengan untuk akar ini kita rumusnya yaitu SQRT dalam kurung A. Tanda semikolon, itu enter. Cout hasil akar kita baca hasil itu jangan lupa break agar apabila pernyataan benar maka dia akan berhenti, dan apabila pernyataan salah maka dia akan lanjut ke pernyataan case yang selanjutnya. Begitupun dengan rumus case 2 sampai seterusnya. Kita tinggal copy saja. Lalu tinggal kita rubah rumus dan variabelnya. Ctrl V, enter, Ctrl V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu case 2 kita masukkan inputan yang dipangkatkan, misalkan A kan, Ctrl C, Ctrl V, lalu kita masukkan inputan untuk pangkatnya. Misalkan dengan B. Berarti di sini kita menggunakan rumus how dalam kurung A, B. Hasil pangkat. Case 3. Masukkan inputan sinus. Sini kita menggunakan rumus sin dalam kurung A dikali 3,14 per atau dibagi dengan 180. Hasil sinus. Case 3
Case 4. Ctrl C, Ctrl V. Masukkan kosinus, berarti ini cos hasil kosinus inputan per 5 Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V. Masukkan inputan tangan berarti hasilnya sama dengan tangan kali A 3,14 hasil tangan. Baik, lalu yang keenam, masukkan inputan log 10. Log 10 hasil log 10. Inputan log 10. Nah, lalu ini untuk case yang ke-6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang ketujuh ini yaitu kita masukkan A, Ctrl C, ntar Ctrl V, masukkan B. Berarti ini rumusnya hasil sama dengan A ditambah B. Hasil penjumlahan. Ctrl C, Ctrl V, ini jadi kurang, hasil pengurangan. Ctrl V dikali hasil perkalian. Ini untuk yang ke-11, case 11, dan ini case 12. Ctrl V dibagi hasil pembagian ini Ctrl V, masukkan A bil 1, di sini kita menggunakan bil ya, bilangan 1, bil 2, bil 1 modulus bil 2, hasil modulus break.
Nah, setelah kita menuliskan semua case-nya dari 1 sampai 12, lalu kita tutup switch pilihannya tadi dengan tanda kurung kurawal lagi, agar program case-nya yang menandakan bahwa program case-nya sudah ditutup. Lalu kita masukkan cout inline. Nah, ini agar fungsinya turun semua ya nantinya. Coba kita compiler. Nah, di sini kita akan menyimpan filenya dengan nama kalkulator ilmiah. Kalkulator ilmiah. Coba, apakah tidak error? Nah, sepertinya tidak error. Kita coba ya. Yap. Dan ini dia. Misal, di sini kita ingin hmm, mencari modulus. Itu berarti kita masukkan pilihan 12, enter. Kita masukkan A-nya misal, yaitu ada 5, enter. Terus B-nya ada 2, enter. Nah, modulusnya itu adalah 1. Atau dapat juga contoh yang lainnya ya. N F11. Misal di sini kita ingin mencari jumlahan deh. Berarti 8, enter. 2, enter. Ditambah 7, 9 hasilnya kan. Nah, betul. Jadi ini jawabannya, 9. Oke, baik. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai program kalkulator ilmiah yang mana terdapat 12 fitur perhitungan matematika. Saya Lucita Agustina mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.